Billiard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Perkembangan teknologi ini memberikan dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Nah, positifnya itu kita dapat memperoleh informasi yang lebih luas, kemudian pekerjaan kita juga dapat menjadi lebih mudah. Nah, untuk negatifnya sendiri itu banyak bermunculan video-video atau persebaran berita yang sifatnya itu hoax atau palsu. Contohnya itu seperti narasi-narasi yang dapat menyinggung suku, ras, atau agama yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa. Perkembangan teknologi ini juga menjadi salah satu dampak negatif yang menjadikan mahasiswa menjadi malas membaca atau terdapat penurunan minat baca yang disebabkan oleh perkembangan teknologi ini, karena mahasiswa saat ini lebih menyukai sesuatu yang sifatnya itu hiburan atau seperti bermain game, terus menonton video di YouTube atau menonton medsos. Dari mereka lebih menyukai tiga hal tersebut daripada membaca. Nah, oleh karena itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh UNESCO, Indonesia saat ini terletak pada peringkat ke-60 dalam tingkat minat baca, di bawah Thailand di urutan ke-59 dan juga di atas Botswana yang berada di urutan ke-61. Nah, dalam hal ini bangsa Indonesia itu perlu membutuhkan sesuatu agar mahasiswa itu menjadi tertarik untuk melakukan kegiatan literasi. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh teknologi itu adalah penerapan literasi digital. Nah, sebelum itu saya akan mendefinisikan apa itu literasi digital. Jadi literasi digital itu kemampuan menggunakan teknologi dan informasi berbasis digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks seperti akademik, karir, dan kehidupan sehari-hari. Nah, kemajuan teknologi informasi harus diiringi dengan kemampuan literasi digital agar mahasiswa dapat menciptakan, mengelaborasi, mengkomunikasikan, dan bekerja sesuai dengan aturan etika, dan memahami kapan dan bagaimana teknologi agar efektif digunakan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan beberapa hal yang tadi sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa literasi digital itu memang dipandang perlu untuk ditanamkan kepada mahasiswa agar mereka memiliki minat baca yang tinggi terhadap literatur yang telah tersedia di beberapa sosial media atau internet, web, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, perintah membaca juga disampaikan dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal akram. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dalam surat tersebut, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu. Nah, kita sebagai mahasiswa muslim diharuskan untuk menuntut ilmu, yang mana kita juga harus dapat menyesuaikan kepada perkembangan teknologi seperti saat ini. Balik lagi pada literasi digital. Nah, dalam meningkatkan kemampuan literasi digital itu terdapat 9 elemen penting
guna untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berliterasi digital. Nah, ini ada salah satu ilmuwan bernama Steve Weller yang mengemukakan terdapat 9 elemen penting. Yang pertama itu ada social networking, transliterasi. Kemudian yang ketiga ada maintaining privacy, managing identity, creating content, organizing and sharing content, reusing and or repurposing content, filtering and selection content, dan yang terakhir yaitu self-broadcasting. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, mengemukakan, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, tepat, dan patuh hukum dalam mengembangkan komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mahasiswa itu diharuskan memahami dan menguasai materi pembelajaran yang dilakukan melalui media teknologi digital, sehingga mahasiswa diharuskan untuk memiliki kemampuan berliterasi digital dalam hal pencarian informasi di internet yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Contohnya adalah pemberian tugas dari dosen melewati aplikasi yang bernama e-learning ataupun aplikasi lainnya seperti Google Classroom dan lain-lain. Untuk dosen memberi tugas kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa menjawabnya melalui aplikasi tersebut juga. Tujuan adanya aplikasi ini itu juga selain yang pertama agar kita tidak gaptek dengan teknologi, juga pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran ini juga membuat mahasiswa untuk mengalihkan perhatiannya terhadap tugas-tugas yang telah diberikan oleh dosen melalui aplikasi tersebut, sehingga ketika mereka membuka smartphone mereka itu mereka menjadi ingat dengan aku ada tugas nih gitu. Sehingga mereka tidak jadi bermain game atau mencari hiburan yang lainnya. Kemudian berdasarkan perkembangan teknologi saat ini, ada satu hal yang menarik perhatian dalam dunia pendidikan atau dalam dunia perkuliahan, yakni dengan adanya teknologi kecerdasan buatan atau yang bisa disebut dengan AI atau bahasa Inggrisnya Artificial Intelligence. Nah, salah satu manfaat utama dari penggunaan AI adalah efisiensi, karena AI dapat membuat tugas manusia lebih cepat dan akurat daripada manusia itu sendiri. AI juga dapat membantu manusia untuk menyelesaikan kegiatan yang berbahaya atau tidak mungkin dilakukan, seperti menjelajah dunia ini atau menjelajah ke luar angkasa. Nah, salah satu contoh penerapan AI dalam dunia perkuliahan yaitu pada penggunaan ChatGPT. Nah, apa sih ChatGPT itu? Merupakan kepanjangan dari Chat. GPT-nya itu Generative Pre-trained Transformer, yakni sebuah teknologi chatbot berbasis kecerdasan buatan yang kuat dan serbaguna sehingga dapat menghasilkan teks yang mirip dengan manusia. Ada 3 keuntungan dari penggunaan ChatGPT ini. Yang pertama yakni aplikasi ini dapat membantu penggunaan memperoleh informasi yang akurat dan terkini. Kemudian yang kedua, ChatGPT dapat membantu pengguna dalam menghemat waktu dan usaha. Kemudian yang ketiga, aplikasi ChatGPT juga dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas pengguna. GPT itu tergantung orang yang make. Saya masih bisa membedakan mana mahasiswa pintar dan mahasiswa yang nggak bener saat menggunakan ChatGPT karena prompt-nya beda, cara memakainya juga beda. Ada yang komprehensif, ada yang enggak, ada yang out of topic, ada yang enggak. Bahkan mahasiswa yang males itu nggak ngecek hasil dari ChatGPT sehingga ketahuan bahwa itu nggak bener gitu. Yang kedua, saya juga boleh kok dan bisa juga mengoreksi pekerjaan teman-teman menggunakan AI yang lain. Mungkin bisa pakai ChatGPT, mungkin bisa pakai AI yang lain. Itu juga hak saya sebagai pendidik untuk memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, ChatGPT itu bukan plagiasi. Sejauh yang saya tahu, kata-kata yang diproduksi oleh ChatGPT itu berubah, tidak sama dengan aslinya sehingga tidak copy paste, maka bukan plagiasi. Dan yang terakhir adalah manusia tidak bisa terus-menerus melawan teknologi. Kita harus bekerja sama, memanfaatkan, memberdayakan teknologi. Kalau sudah ada yang bisa dikerjakan oleh AI, kita mencari hal lain lagi yang lebih besar dan yang lebih strategis
untuk dipecahkan sebagai umat manusia. Dalam hal ini, dikarenakan ChatGPT ini adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia, sehingga ChatGPT ini juga memiliki beberapa kekurangan-kekurangan atau dapat juga disalahgunakan oleh manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu, budaya literasi digital itu bermanfaat agar kita mahasiswa muslim ini lebih bijak lah dalam menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ChatGPT ini, karena teknologi tersebut menyerupai benda yang tajam. Jika digunakan dengan bijak, maka akan membawa banyak manfaat. Namun, jika digunakan dengan sembarangan, akan dapat membahayakan pengguna dan orang yang ada di sekitarnya. Memanfaatkan AI dengan baik, seperti mempergunakan kapal layar untuk menyeberangi lautan yang luas. Dalam perjalanannya, kapal layar tersebut dapat menjadi angin yang menjadi penolong agar kapal tersebut dapat berjalan. Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa kapal layar tersebut bisa menjadi badai yang membawa kerugian besar jika tidak dikelola dengan baik.